Dari Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, inilah dia, coba kita tanya. Asli, bukan hoax. Hai Sobat Sehat Jagakarsa, apa kabar? Ketemu lagi nih bersama saya Hajar Mufidah dari Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Coba kita tanya, asli bukan hoax. Nah, seperti biasanya saya nggak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Kak Nuril Faradia. Halo Kak Nuril. Kak Hajar, halo Sobat Sehat Jagakarsa. Gimana kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Cuma ini lagi iritasi debu aja, jadi maaf kalau bindeng-bindeng dikit ya Kak Hajar ya. Oke, nggak masalah. Tapi ya, Kak. sehat kok insya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi Sobat Sehat Jagakarsa, Kak Nuril ini merupakan pelaksana gizi sekaligus konselor laktasi dari Puskesmas Kelurahan Jagakarsa 2. Nah, selain menjadi wanita karir, beliau juga aktif menulis di halaman website kesehatan dan materinya berfokus pada pemberian makan pada bayi dan anak. Betul ya, Kak? Betul, Alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin Sobat Sehat Jagakarsa ada yang bertanya-tanya nih, kenapa Kak Nuril ada bersama kita saat ini? Jadi, di setiap pekan tanggal 1 sampai 7 Agustus, ini diperingati sebagai Pekan Menyusui Sedunia. Dan tema Pekan Menyusui Sedunia tahun 2022 ini adalah Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. Nah, jadi artinya nih Sobat Sehat Jagakarsa, jadi kita harus berperan lebih ya untuk menyusui dengan cara mengedukasi dan memberi dukungan. Nah, wanita di samping saya ini merupakan wanita yang hebat dan luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa nih? Karena di sela-sela kesibukannya, namun tetap dapat memberikan ASI eksklusif terhadap seorang putrinya. Nah, kok bisa ya? Nah, daripada Sobat Sehat Jagakarsa pinisirin, ya penasaran gitu. Langsung aja coba kita tanya Kak Nuril Faradia. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah aku bisa memberikan dan berhasil memberikan ASI kepada putriku yang pertama dengan lancar. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, sekarang putrinya usia berapa bulan Kak? Alhamdulillah 8 bulan. Wah, jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya siapin MPASI ya Kak? Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat ya Kak Hajar ya. Yang namanya ibu tuh setelah saya jadi ibu baru tahu, wah hebat ya, kejar-kejaran waktu, gerabak-gerubuk, nyiapin ini itu, mana mau kerja. Terus sekarang tuh rasanya waktu cepet banget ya berlalu. Ya. Betul. Nah, kira-kira aku dan Sobat Sehat Jagakarsa boleh tanya-tanya nggak nih ke Kak Nuril ya? Mungkin lebih ke share pengalaman saat kakak memberikan ASI kepada putrinya. Boleh nggak? Boleh, dengan senang hati dan semoga ada diambil manfaatnya ya yang baik-baik dari saya dan pengalaman semua ibu sebenarnya sih ya. Oke deh. Nah, dari awalnya kita sudah sering singgung ASI eksklusif gitu, ASI eksklusif. Jadi sebenarnya ASI eksklusif itu apa sih Kak? Kenapa, apa yang dikatakan eksklusif gitu? Baik, yang dikatakan ASI eksklusif, kenapa kita bilang eksklusif? Karena 0 sampai 6 bulan usia anak itu hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan yang lain. Dan juga walaupun diberikan misalnya nih kita ke dokter atas saran dokter diberikan obat, vitamin, mineral itu dibolehkan atas dasar saran dokter Kak Hajar. Oke, jadi ASI tok gitu ya Kak ya? ASI tok saja. Selama 0 sampai 6 bulan gitu. Oke deh, nah pertanyaan pentingnya nih Kak, kenapa sih gitu kan bayi 0 sampai 6 bulan harus diberi ASI saja? Kenapa mungkin nggak makanan atau minuman yang lain? Gimana nih Kak? Baik, kenapa harus ASI nih Kak Hajar ya? Perlu kita ketahui yang pertama keluar dari ASI itu adalah kolostrum. Pasti Sobat Jagakarsa udah tahu dan sudah teredukasi dengan baik mengenai kolostrum tersebut. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama keluar mengandung antibodi sangat tinggi. Itu bukan ASI yang kotor. Selain dia mengandung antibodi yang tinggi, juga dia mengandung sel darah putih. Sehingga keduanya itu bisa membantu proses pencegahan infeksi. Dan juga ASI mengandung pencahar untuk apa manfaatnya? Untuk membersihkan usus dan dari bakteri meconium tersebut. Dan juga ASI dalam kolostrum ini bisa mencegah penyakit vitamin A karena dia tinggi kandungan vitamin A-nya seperti itu. Kalau untuk kolostrum ya Kak Hajar ya. Oke, jadi ternyata
mitos yang beredar di masyarakat kalau ASI yang pertama kali keluar warnanya kuning berarti ASI basi, harus dibuang. Ini nih mitos ya Kak ya? Mitos. Ini fakta, bukan hoax. Betul, ini baru yang aslinya nih, Sahabat Sehat Jaga Karsa gitu ya. Jadi justru harus dikonsumsi oleh si bayi ini. Betul. Nah, kalau dari komposisi ASI sendiri nih Kak, apa sih perbedaannya atau apa sih yang lebih baik gitu sehingga harus dikonsumsi si bayi daripada mungkin susu formula atau mungkin produk-produk yang lainnya? Nah, untuk ASI sendiri banyak banget komposisi baiknya. Malah tidak ada yang tidak baik dalam ASI. Jadi pertama itu dia mengandung sekitar 88% kandungan air ya untuk menghilangkan dahaga anak tersebut dan juga memenuhi, karena sebagian tubuh kita itu kan sebagian besar air ya. Gitu. Jadi terpenuhi kebutuhannya. Selanjutnya juga ada mengandung sekitar 7% laktosa untuk pertumbuhan otaknya, tumbuh kembang otaknya, dan juga mengandung lemak sebagai energinya dan untuk naik berat badannya ya, mengisi berat badannya, dan juga mengandung protein untuk membantu penyerapan atau ya dalam hal istilahnya tumbuh kembangnya lah, itu untuk itu gunanya protein. Dan yang perlu kita ketahui, ASI itu mengandung whey protein, dan itu adalah protein yang gampang terserap di dalam tubuh dibanding dengan susu formula yang hanya 20%. Nah, kalau kita nih ASI punya 65% kandungan tersebut. Dan juga lemak yang terdapat dalam ASI adalah lemak yang baik, dan juga dia bisa atau tidak ada alasan anak ASI itu, kalau sekarang lagi marak ya Kak Hajar bilang anemia, atau ada sih sekitar saya baca artikel kalau ASI itu menghambat penyerapan zat besi, jadi bikin anemia. Justru ASI itu memudahkan penyerapan zat besi gitu dibanding malah susu formula. Jadi nggak perlu khawatir nih dengan kandungan gizi ASI, karena dia akan bervariasi menyesuaikan kebutuhan anak tersebut dan sesuai usia tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari diagram itu kan Kak Hajar, protein ASI itu memang lebih sedikit daripada protein susu sapi. Kenapa? Karena memang hewan itu lebih tinggi membutuhkan protein, karena mereka tumbuh kembangnya cepat sekali. Kita bisa bandingkan anak yang umur 1 bulan dengan sapi seumur 1 bulan itu kan bedanya jauh. Betul. Ya, seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi intinya emang air susu sapi sebenarnya ya untuk anak sapi ya Kak ya, karena dia ternyata proteinnya lebih tinggi. Karena kenapa lebih tinggi, tadi aku juga baru tahu nih dari Kak Nuril, ternyata memang untuk perkembangan si sapi ini gitu ya. Nah, kalau air susu ibu memang diciptakan untuk manusia, bayi, untuk manusia. Wah, Masya Allah ya, ternyata banyak sekali ternyata Sobat Sehat Jaga Karsa ya, kehebatan, keajaiban ASI ya. Masya Allah yang diberikan Tuhan ya kepada para ibu di dunia ini untuk anak-anaknya, untuk bayinya. Oke, nah penjelasan ini semuanya asli ya Kak? Asli nih, asli bukan hoax gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng nih. Semua di sini bisa terpercaya. Oke, nah kalau manfaat sendiri nih Kak, manfaat ASI itu sendiri apa nih Kak? Mungkin untuk si bayi, untuk si ibu dan lain-lain. Baik, kalau untuk bayi, yang pertama itu memang dia sebagai kebutuhan dia utama itu makanan terbaik Kak Hajar untuk anak atau untuk bayi. Dan yang kedua itu memang tadi saya sudah bahas ya mengenai antibodi, mencegah infeksi pada anak usia dini seperti itu, dan juga mencegah penyakit-penyakit yang lain. Juga kuning ya, itu kan ditolong juga dengan ASI seperti itu. Terus juga untuk anak-anak bisa dalam jangka panjangnya itu mencegah penyakit degeneratif dari mulai hipertensi, jantung, diabetes seperti itu. Dan yang paling utama juga untuk meningkatkan bonding antara ikatan ibu dan anak, dan terutama malah untuk berat bayi yang lahir rendah kurang dari 2.500 gram itu bisa kita kejar berat badannya dengan cara skin to skin Kak Hajar. Jadi kalau nyusuin ada metode kangguru atau jadi kulit
badan bayinya dengan badan ibunya tuh sentuhannya langsung Sentuhan nempel. tanpa ada alas yang lain. Oke. Baru di luarnya kita karena dingin ya, baru dikasih baju atau selimut seperti itu. Itu untuk meningkatkan berat badan dari bayi tersebut. Nah, yang paling utamanya selain itu, oh ya, dan juga mencegah alergi, kurangnya alergi atau asma. Dan yang paling penting, permasalahan di Indonesia ini yang sangat tinggi sekarang adalah stunting. Maka dari itu, dalam 2 tahun pertama ini adalah masa emas. Termasuk adalah pemberian ASI eksklusif. Dengan memberikan ASI eksklusif bisa membantu kita dalam mencegah stunting gitu. Oke, itu untuk bayi sendiri ya, Kak, Bayi ya? Ternyata sendiri. manfaatnya banyak sekali. Banyak, Jadi kayak kalau sebenarnya masih banyak sih Kak Hajar, cuma panjang nih disebutin. Oke, itu dari bayi nih, Kak. Nah, kalau dari ibu sendiri, nah si ibu ini kan yang memberi ya, menyusui. Ada nggak nih manfaatnya? Takutnya kalau manfaatnya cuma buat bayi doang, tapi buat ibunya nggak ada, ya capek ibunya atau gimana Iya, gitu kayak kan, terbebani. Nggak Nah, mungkin boleh. ada nih manfaatnya. Baik, kalau yang pertama saya senang sekali itu bisa membalikan atau mengembalikan berat badan seperti semula sebelum hamil. Itu cepat loh, karena proses pembakaran kalori pada saat produksi ASI tersebut dan juga pada menyusui sangatlah besar dibanding olahraga-olahraga yang lain. Dan itu yang menyebabkan, lihat aja, yang menyusui memang rata-rata berat badannya juga nggak signifikan ya, bertambahnya seperti itu, bisa menyusut lama-lama sendiri dengan sendirinya. Dan yang kedua memang dia bisa mengurangi perdarahan pada saat nifas ini ya, yang terlalu hebat itu bisa dikontrol dengan baik, dan juga mencegah atau menurunkan resiko kanker payudara, dan juga memperbaiki kondisi rahim, membantu. Dan yang satu lagi juga dalam sisi ekonominya itu hemat loh Kak Hajar. Coba kalau kita bayangin, 1 kardus pemberian susu formula dalam seminggu bisa habis 1 kardus. Itu juga mungkin yang 400 gram, 60.000, 6 kali 4 aja udah ya kurang lebih 250.000. Itu bisa kita alokasikan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain. Betul. Malah dapat manfaatnya ASI, hemat juga kan, jadi enak. Terus kalau misalnya ASI memang kalau orang bilang bisa kontrasepsi alami, itu benar gitu. Jadi memang, tapi untuk bapak atau ibu yang memang sekiranya mudah atau gampang gitu ya Jika punya anak gitu, karena takutnya anaknya banyak dan rapet itu dalam artian jangka waktunya dekat jaraknya itu. Jadi tetap harus perhatikan KB-nya dipasang juga gitu. Jadi udah ASI ini udah hemat, bikin anak juga cerdas dan sehat gitu ya Kak ya. Wah, Masya Allah. Jadi keren ya. Jadi nggak ada lagi yang diragukan dari manfaat ASI eksklusif nih Sobat Sehat Jaga Karsa. Nah, tapi nih Kak, ada tapinya Kak Nuril. Ternyata pada kenyataannya di lapangan, mungkin Kak Nuril juga ada pengalamannya ya Kak ya. Benar. Di lapangan, di masyarakat, banyak banget nih para ibu-ibu yang mengalami kendala, hambatan, masalah dalam memberikan ASI kepada bayinya. Nah, kalau dari Kak Nuril sendiri nih, boleh nggak nih Kak share pengalamannya mungkin Kak? Mungkin Sobat Sehat Jaga Karsa tahunya kan Kak Nuril ini konselor laktasi, ahli gizi, ya pasti bisa dong ngasih ASI eksklusif. Nah, tapi kalau dari Kak Nuril sendiri, seperti apa nih pengalaman dan hambatannya mungkin saat menyusui? Baik, kalau bicara tentang pengalaman dan hambatannya, saya mungkin nggak bisa kasih yang waktu yang lama ya, karena nggak kelar ini 2 jam. Banyak ya ternyata ya. Banyak sekali. Panjang mungkin ceritanya kalau diceritain pengalamannya ya kayak oke singkatnya aja deh Kak Nuril. Singkatnya memang yang pertama saya akuin itulah yang tadi saya bilang, tipsnya memang harus punya persiapan ya. Jadi memang persiapan sebelum melahirkan itu dalam hal menyusui seperti rangsangan segala macam itu harus dipersiapkan, saya siapkan Kak Hajar gitu ya. Nah, hambatannya itu pertama-tama walaupun saya sudah menguasai ilmunya dan qadarullohnya memang dalam hari sampai hari kedua dan ketiga itu ASI saya belum keluar gitu. Nah, 2-3 hari itu Kak, awal-awal. Iya, tapi memang anak itu kan mempunyai makanan tersendirinya ya sampai hari ketiga. Cadangan lah ya. Cadangan. Jadi memang oleh karena itu, karena saya tahu juga ilmunya, jadi saya agak tenang, tidak terlalu panik, tapi tetap nggak santai. Tetap ya Kak ya. Mungkin di teorinya gimana sih cara ya? Gimana sih ngasih taunya tuh nggak panik tapi juga kepikiran gitu.
Itu emang kepikiran banget. Jadi dengan segala cara yang saya pelajari, yang saya tahu gitu, saya praktekkan dan alhamdulillah pada akhirnya keluar karena saya pikir ini anak sudah dilahirkan itu adalah haknya dia mendapatkan ASI dan kewajiban kita sebagai orang tua karena anak itu kan gak pernah minta dilahirkan ya Kak Haja, dia memang ada karena kita. Jadi udah Allah kasih amanah, itu kita kasih haknya dia. Salah satunya adalah memberikan ASI. Di situ saya tekadnya kuat sekali sampai ya pokoknya mau sedikit mau enggak, mau maksudnya itu anak masih nangis atau enggak, karena kan namanya bayi lahir seperti itu, bukan berarti dia merasa kita ASINya kurang nih Kak Hajar, kayaknya kok masih kurang, enggak, tetap pokoknya aku susuin karena memang ASI semakin sering dirangsang atau dihisap oleh bayi tersebut malah justru semakin keluar. Dan juga pada hari pertama atau awal-awal kelahiran itu bayi hanya butuh sekitar mungkin 5-7 mili karena lambungnya sangat kecil sekali seperti buah apa ya, kayak ceri kali ya, Ceri, gitu. kecil banget ya Kak ya. Sedikit, jadi dia nggak butuh yang banyak, nggak. Jadi makanya saya berpikir, saya atur kontrol stresnya dengan otak pemikiran saya, oh ini nggak apa-apa, ini kan bayi masih belum butuh banyak, gak apa-apa, kita susuin terus. Nah lama-lama alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai kebutuhannya dia, seperti itu. Dan kalau misalnya pengalaman yang lain juga hambatannya memang kurangnya dukungan sih Kak Hajar, saya ngerasain banget. Tapi kalau misalnya kayak Kak Hajar nih bilang aja, oh udah hebat nih, hebat ya bisa begini, itu sebenarnya menjadi motivasi malah buat makin ibu menyusui. Kadang 2 kalimat yang menyenangkan buat ibu yang sedang struggling atau berjuang itu tuh bener-bener berarti loh, gitu. Makanya kita dari orang sekitar itu butuh dukungan untuk atau memberikan dukungan kepada ibu tersebut gitu. Masya Allah, ternyata perjalanannya pun juga nggak semudah itu ya Kak, menjadi ibu. Kata siapa? Dari mengandung ternyata belum selesai. Masih harus itu adalah melahirkan, menyusui. Gerbang pembukanya, welcome drink. Welcome to the Moms Club gitu ya. Masya Allah, semoga semangat terus ya Kak ya. Aku juga yakin lah semua ibu-ibu dan sobat Sehat Jaga Karsa adalah ibu-ibu yang hebat. Iya, yang nonton di sini, kenapa bisa nonton? Karena dia mau menjadi ibu yang hebat. Betul. Nah, kira-kira apa nih tips keberhasilan ASI eksklusif di tengah kendala dan mungkin hambatan tantangan yang dihadapi versi Kak Nuril nih dari pengalamannya? Silakan Kak. Ya, bismillah nih ya tipsnya, semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat Jaga Karsa. Yang pertama yang perlu diketahui atau dikuasai adalah literasi kita, yaitu membaca bahkan sebelum menikah. Jadi untuk caten-caten nih calon pengantin yang semoga ada di sini juga nonton, itu perlu banget pengetahuan tentang ASI, tentang MPASI juga, dan juga tentang ilmu parenting atau orang tua. Sehingga ketika kita sudah dihadapkan dengan kenyataan atau prakteknya, itu tuh bukan nggak bingung, tetap ada kagoknya atau groginya ada. Cuma jadi nggak emosi gitu Kak. Jadi kebanyakan memang aduh ya Allah capek banget sih ya, kenapa sih pegel banget, aduh ini gitu. Jadinya anak tidak jadi korban kecapean atau keletihan dari kurangnya pemahaman orang tua tersebut. Jadi untuk baik istri atau suami ya, calon istri, calon suami itu harus penting banget untuk mengetahui tentang ASI eksklusif pelajarannya atau ilmunya gitu. Nah yang kedua kita perlu juga adalah yang utama makan gizi seimbang. Makan gizi seimbang itu apa sih Kak Hajar? Orang apa mungkin sih? Dulu taunya 4 sehat 5 sempurna. Itu udah ganti jauh sekali dari 1990-an itu udah ganti menjadi makanan gizi seimbang. Artinya semua seimbang, tidak ada yang diistimewakan. Yang pertama itu kandungan karbohidrat seperti nasi ya, atau kentang atau jagung. Yang kedua, proteinnya ada 2, ada hewani ada nabatinya ya. Protein hewani seperti telur, ikan ya, apalagi untuk yang pasca persalinan itu telur sangat bagus untuk dikonsumsi bahkan hampir setiap hari. Nah, yang selanjutnya adalah protein nabatinya. Nabati ada tahu atau tempe, kacang-kacangan juga banyak
banyak untuk memproduksi ASI dan vitamin mineral dari sayur buah. Itu apalagi makin banyak lagi makan sayur buah makin banjir melimpah ASINya gitu. Dan yang dan utama juga adalah minum air mineral minimal 3 liter untuk ibu menyusui. Gitu Kak Hajar. Banyak Jadi ya, 3 lebih liter. banyak karena kan kita memproduksi air juga untuk anak seperti itu. Dan apalagi kalau tipsnya, dari saya mungkin niat dan tekadnya harus kuat. Karena kembali lagi yang saya bilang, anak itu butuh hak untuk mendapatkan ASI dan saya langsung teringat itu kalau nggak salah memang di Al-Baqarah untuk mungkin Sobat Sehat Jakarta yang agamanya Muslim, itu ada di surat Al-Baqarah mungkin ayat 233 tentang perintah menyusui. Jadi Kak Hajar, yang memerintahkan menyusui itu bukan tenaga kesehatan, Bukan pemerintah juga, Kak. bukan, tapi Allah yang langsung memerintahkan untuk Masya memberikan Allah. ASI kepada anak kita sampai 2 tahun seperti itu. Itu yang bikin kita bisa memberikan. Kalau misalnya sang ibu itu udah malas ya, udah pesimis, Putus asa mungkin. maksudnya ngerasa kayaknya nggak bisa nih gue, entah misalnya ASINya sedikit karena mikir payudaranya kecil atau besar, flat ataupun tidak ya, nipple flat atau tidak, itu nggak mempengaruhi loh Sobat Jagakarsa. Jadi memang produksi ASI itu dari supply by demand. Semakin kita mengosongkan ASI tersebut, semakin banyak produksi ASINya gitu. Jadi istilahnya kan permintaannya karena kosong, jadi permintaannya banyak ya gitu. Jadi produksi ASINya itu lebih banyak. Dan selanjutnya apalagi, posisi dan pelekatan itu adalah yang utamanya dari keberhasilan menyusui. Itu harus diperhatikan, baik yang kita sudah tahu ilmunya atau belum. Itu malah kadang kita udah keburu panik duluan gitu. Panik padahal ini tuh anak nangis terus kenapa ya gitu. Sering banget tuh, Kak. Dan juga ada yang pasien datang ke kita itu, kenapa ya kok ASI tapi kok beratnya nggak naik-naik gitu. Itu karena posisi dan pelekatannya. Dan apalagi yang seringnya itu adalah lecet. Ya, benar, itu yang sering dikeluhkan ya. Nah, jadi sebetulnya yang baik nih seperti apa nih Kak? Posisi si ibu kah saat nyusui atau posisi si bayi nih? Dua-duanya. Penting. Jadi penting. Jadi yang pertama memang kalau misalnya mau menyusui, kita pastikan posisi ibu itu nyaman, tiduran dengan nyaman. Ada kan posisi tiduran juga bisa ya. Untuk menyelingkan kita pegel, dan di bangku misalnya seperti ini udah senderan, udah nyaman ya, tidak tegang bahunya, lehernya seperti itu. Nah, untuk anaknya posisinya memang kepala atau telinga ya. Ini kan misalnya anak ya Kak Hajar ya, telinga dan bahunya itu garis lurus. Terus tangan ibu ini mendekap ya, dan juga anak itu sudah menghadap ke payudara sehingga perut anak dan perut ibu itu bersentuhan, nempel gitu ya Kak ya? Begitu. Nah, kalau misalnya pelekatan itu kita dari areola atau cokat-cokatnya ibu kan ada yang lebar, ada yang kecil, itu nggak jadi masalah. Supaya tahu gimana sih udah benar apa belum nih, kalau kelebaran kan nggak mungkin masuk semua gitu kan. Bayi kecil. Iya, jadi kita tahunya sisa cokat-cokat yang atasnya itu lebih banyak dibanding yang bawahnya gitu. Terus ketika kita memberikan ASI, mulut anak itu sudah terbuka lebar. Jadi putingnya itu sudah masuk ke dalam langit-langitnya. Itu udah posisinya pelekatannya sudah bagus, bibirnya juga memble ya, kalau kita bilang terlipat ke bawah. Oh iya, betul, memble keluar ya, kayak bukan ke dalam berarti ya. Terlipat ke bawah, dan juga dagunya menempel di payudara, serta pipinya itu menggembung, tidak ngempot. Jadi kalau masih bunyi itu perlu diperbaiki pelekatannya seperti itu ya. Wah, jadi memang paling penting ya Kak ya? Penting. Dan kalau misalnya masih mau mempelajari, ini bahas posisi pelekatan dan itu tuh panjang. Bisa panjang ternyata ya. Kalau misalnya Sobat Sehat Jagakarsa mau tahu lebih dalam, yuk sini aja datang kita ke Puskesmas Kelurahan. Semuanya yang ada di Jagakarsa itu gratis, dan semua Puskesmas Kelurahan Jagakarsa atau Kecamatan Jagakarsa memiliki konselor laktasi semuanya. Oke, jadi kalau mau tahu lagi lebih lanjut ya Kak, karena kalau mungkin kalau dibahas posisi pelekatannya bisa panjang gitu ya. Iya. Jadi yang penting itu suatu hal yang penting ya Kak ya. Betul. Tentang posisi pelekatan adalah kunci keberhasilan menyusui. Nah, itu kan dari
posisi pelekatan. Nah mungkin kalau dari durasi menyusui ini sendiri ada nggak sih Kak standarnya yang bagus tuh berapa, minimal berapa, maksimal berapa, ada nggak sih Kak? Kalau durasi menyusui memang tidak ada yang pastinya ya. Yang pasti itu adalah anak itu menyusunya melepas sendiri atau tertidur. Tapi halnya dengan tertidur, kadang baru 10 menit, 15 menit saking ngantuk berat nih ya, gitu. Dia udah ketiduran. Ada baiknya kita pijat, ini saran dari kami ya, dipijat sambil menyusui, sambil dipijat ininya biar keluar tetap ngalir ASI-nya walaupun dia sudah tertidur. Kalau untuk rentang waktu yang pastinya ya sebaiknya sesuai kemauan bayi dan melepas sendiri. Nah mungkin Sobat Sehat Jaga Karsa juga ada yang bertanya-tanya nih Kak, kalau untuk durasi tadi ya Kak ya, ngomongin durasi. Ada juga yang bilang, kok anak saya udah lama nyusuinnya, udah 2 jam, bahkan lebih gitu. Tapi kok beratnya nggak naik. Anak saya ASI eksklusif, tapi beratnya nggak naik gitu. Itu gimana kira-kira? Apakah waktu 2 jam ini durasi yang tepat, atau semakin lama menyusui semakin bagus, atau gimana nih Kak? Bukan berarti seperti itu ya Kak Hajar ya. Kalau misalnya anak dalam 2 jam itu masih nyusu aja nggak tidur-tidur, itu kita perlu koreksi dari pelekatannya. Apa mungkin dia hanya ya mentil ya ibaratnya ya, jadinya emang dia tidak mendapatkan ASI yang cukup sehingga aus terus. Terus satu lagi Kak Hajar nih tipsnya, kita harus perlu evaluasi berat badan anak kita di KMS ya. Dengan apa? Dengan kita lihat grafik menimbang tiap bulannya gitu. Jadi masuk atau naik nggak nih ke kenaikan berat minimalnya dalam misalnya dari bulan ke-1 ke bulan ke-2 kan kewajibannya kalau nggak salah 800 on ya atau 800 gram. Nah memenuhi nggak gitu. Terus banyak ya ibu-ibu yang mikir kalau anak gemuk itu anak sehat. Ya nggak sih Kak Hajar? Betul banget Kak. Aku punya pengalaman kayak suka ngebandingin misalkan anak dipuji. Kadang di masyarakat sering banget nih denger ya, pasti Sobat Sehat Jaga Karsa juga sering banget denger tuh, lihat tuh anaknya dikasih susu formula gemuk gitu, dikasih ASI doang sih gitu, makanya kurus gitu, insecure jadinya. Akhirnya akhirnya insecure melihat iya ya kok bayi saya dikasih ASI kecil ya, nggak kayak dia dikasih susu formula. Nah ini gimana nih Kak pandangannya? Sekarang saya mau tanya sih ke Sobat Sehat Jaga Karsa, kita mau apakah gemuk itu selalu bagus, gemuk itu selalu yang terbaik ya, gemuk itu selalu yang terlihat sehat. Ya kan? Nah sekarang kalau misal mau bahas ASI itu memang kenapa menurut, tapi ini bukan dari kata saya, dari penelitian, memang anak-anak yang ASI badannya mungkin pada umumnya tidak jauh atau lebih kecil daripada perawakannya daripada susu formula, tapi nggak semua seperti itu ya, cuma ini ada penelitian beberapa. Kenapa sih seperti itu? Karena memang ASI itu banyak dia larinya ya ke otak, ke kognitifnya. Maka dalam penelitian juga pada usia anak 2 tahun sampai 5 tahun itu lingkar kepala anak dari susu ASI sama susu formula itu lebih besar lingkar kepalanya anak ASI. Kenapa? Karena dia memang berpengaruh sekali pada otak atau kognitifnya gitu. Masya Allah. Dan jadi bukan berarti anak yang gemuk itu sehat. Jadi pilih mana, mau anak yang gemuk doang atau mau anak sehat cerdas tapi sehat standar gitu. Jadi kita nggak usah ngejar gemuk lah ya gitu. Kejarnya adalah kenaikan beratnya sesuai dengan KMS. Kartu menuju sehat. Betul. Penting banget nih sana Sobat Sehat Jaga Karsa. Karena tadi yang udah kita bahas ternyata ya kayak sebelumnya, karena memang susu formula ini kandungan proteinnya lebih banyak ya, makanya untuk pertumbuhan susu sapi itu ya, misalkan anak sapi itu harus beratnya harus cepet naik. Nah, tapi kalau ternyata dari ASI ini kandungannya justru malah ke otak anak gitu ya Kak ya? Wih, cakep banget. Jadi nggak ada lagi tuh ya Sobat-Sobat Jaga Karsa membanding-bandingkan gemuk. Ternyata tadi kan sudah bilang gemuk itu belum tentu sehat, belum tentu cerdas. Gitu. Kalian pernah dengar nggak sih hormon oksitosin dan prolaktin?
Oksitosin pernah dengar, mungkin sobat Sehat Jaga Karsa ada yang penasaran nih, Kak, apa sih ini oksitosin kok keluar nih? Hormon oksitosin itu kita bisa bilang hormon cinta atau kasih sayang. Hormon yang timbul atau aktif ketika kita merasa senang, happy, bahagia gitu. Nah, itu yang bisa menjadi kunci atau istilahnya yang mengizinkan ASI itu keluar. Prolaktin itu kan yang memproduksi ASI. Nah, kalau oksitosin itu yang ngizinin nih Kak Hajar. Ini keluar boleh apa kagak, atau maksudnya bisa apa enggak keluar. Nah, itu akan aktif ketika kita happy. Ibu tersebut kan misalnya ibunya stres, si oksitosinnya nggak aktif. Oke, Gitu. Itu Itu yang gitu juga sama ya, Kak? betul, itu yang saya bilang, cari dukungan dan support dari orang-orang terdekat, suami, keluarga, untuk kita mengaktifkan oksitosin tersebut. Ada yang menarik nih, Kak. Ya. Ngomong-ngomong support dari lingkungan, tadi Kakak terakhir ngomong tentang cari deh support dari lingkungan. Aku pernah baca berita yang sangat menyayat hati kita. Nah, ini boleh ya kita tampilkan beritanya di layar. Nah, berita ini bersumber dari merdeka.com. Judulnya ini adalah Depresi diejek tak bisa beri ASI, ibu muda di Jember, Jawa Timur buang bayi 1 bulan ke sumur. Nah, ya. Ternyata motif ibu ini dipicu rasa kesal dan sakit hati dirundung atau dibully ya oleh keluarga suaminya lantaran tidak bisa memberikan ASI untuk bayinya dan hanya memberikan susu formula. Aku lihat nih. Ya, nah, akibatnya nih Kak, pelakunya ini merasa benci kepada diri sendiri, dia benci sama bayinya, jadinya nggak gitu percaya diri. Nggak percaya diri dan akhirnya tega membuang bayinya ke dalam sumur. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, gimana nih seharusnya keluarga terdekat seperti suami, orang tua, dan keluarga lingkungan lah mendukung seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif? Ada nggak sih perannya gitu? Nah, sekarang saya mau ngajak ya, untuk saya jelaskan lebih dalam lagi mengenai support dan edukasi. Kalau edukasi kan tadi sudah ya Kak Hajar ya. Sekarang saya mau support bagian mendukung dan memberikan semangat kepada para ibu menyusui. Jadi yang pertama memang harus dapat dukungan terutama dari suami. Kalau juga dari suami, dari keluarga ya, atau juga dari tetangga, misalnya jauh dari keluarga. Tapi kan keluarga juga mendukung bisa dengan WhatsApp ya, atau video call misalnya saudaranya jauh. Kita gunakan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dia. Kita gunakan kata-kata yang tidak menyakiti. Kita gunakan kata yang menyenangkan. Ternyata peran keluarga, orang terdekat ya sangat penting gitu ya Kak ya? Penting banget gitu. Jadi sebenarnya malah justru keberhasilan menyusui ini selain tadi tips yang sudah diberikan Kak Nuril adalah tanggung jawab bersama. Oke deh, nih tips dan pengalaman terakhir dari Kakak nih, mempersiapkan dan melanjutkan pemberian ASI secara eksklusif sebagai wanita bekerja. Karena wanita bekerja ini saat ini regulasinya masih 3 bulan ya Kak, 3 bulan cuti melahirkan, sedangkan ASI eksklusif ini harus 6 bulan. Nah, tips dari Kakak Nuril sendiri gimana nih caranya biar tetap berhasil? Habis 3 bulan cuti, 3 bulan lagi bekerja tapi harus tetap bisa kasih ASI eksklusif. Baik, kalau misalnya dalam masa saya cuti lahiran itu memang ditabung ASInya, baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Saya sarankan memang tetap punya tabungan ASI di kulkas, kita perah. Dan utamanya memang dengan cara manual Kak Hajar, atau kita teknik yang pakai tangan itu ya. Untuk tahu tekniknya, ayo kembali lagi saya ajak ke sini. Datang, karena memang kalau bahas ASI itu banyak sekali ya. Lalu yang kedua, setelah kita memang tabung ASI perahnya itu memang baiknya memerah ASI itu tiap 2 jam sekali. Kalau di rumah yang masih bayi baru lahir, bukan berarti kalian habis nyusu, kan utamakan anaknya ya dulu ya. Kita susuin dulu si bayi dengan tenang, baru sisa dari setelah anak itu tidur, sisa dari menyusuinya yang kita pumping. Bukan kita dari awal bayi lagi haus-hausnya malah kita dahulukan pumping, bukan. Jadi dahulukan berikan dulu kepada bayinya, setelah tertidur kita sisanya itu kita pumping, dan itu untuk awal-awal yang baru lahir.
Nah, kalau misalnya untuk lama atau tidak berapa lamanya pumping itu kan tergantung ya Kak Hajar. Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi stres itu kadang 1 jam aja tuh cuma dapat 60 mili. Tapi kalau kita lagi happy ya kan dikirimin makanan. Betul, Kak. Sama orang-orang tersayang ya. Itu banjir sekali ASI-nya bisa 15 menit aja langsung 100 mili gitu. Jadi nggak ada patokan untuk pumping itu. Jadi semakin ibu happy ya Kak, makin deres deh tuh. Betul. Jadi tidak perlu khawatir ASI kita nggak cukup untuk anak karena ASI itu menyesuaikan kebutuhan anak seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita perhatikan juga kesterilan alat pumpingnya, wadah pumpingnya, dan apa sih yang kita nggak bisa dapetin sekarang, teknologi sudah semakin maju dan alat pumping tidak semahal dulu. Betul. Ini bagi orang yang bekerja ya. Kalau untuk yang ibu rumah tangga atau warga Sobat Jaga Karsa nih, Sobat Sehat Jaga Karsa bisa teknik pumping memang yang utamanya yang manual. Tapi jika memang itu kan nyaman atau tidak nyamanan terhadap ibu ya. Mungkin kalau yang suka elektrik sekarang alat-alat udah lumayan murah gitu. Jadi nggak ada yang bisa menghambat kita untuk memerah ASI karena alat sudah tersedia semua ya. E-commerce juga banyak, kita bisa cari yang murah gitu. Scrolling ya kayak. Betul. Cari yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Betul. Gitu. Oke. Wah, tipsnya bagus banget nih Kak untuk para ibu yang mau memberikan ASI eksklusif namun masih harus bekerja. Nah, mungkin Kak Nuril terakhir bisa nggak sih kasih pesan atau kalimat penutup untuk para ibu dan Sobat Sehat Jaga Karsa yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita? Oke, buat semua ibu, baik yang calon ibu, sedang menjadi ibu, dan masih menjadi ibu, pokoknya semua yang sudah melewati fase-fase yang sangat Masya Allah dan nikmat sekali tak tergantikan, saya mau ucapkan terima kasih sudah menjadi ibu yang baik sampai saat ini, dan kalian sudah melakukan yang terbaik. Tetap semangat menjadi ibu. Tidak perlu ada kategori ibu yang sempurna atau belum sempurna atau tidak sempurna. Kalian sempurna menurut anak kalian masing-masing. Jadi semangat dukung ibu menyusui untuk investasi kemajuan negeri. Mantap. Oke, terima kasih ya Kak Nuril. Sama-sama. Sudah bersedia nih sharing pengalamannya di podcast Coba Kita Tanya episode kedua ini. Semoga sehat selalu ya Kak Nuril ya. Sehat juga untuk Kak Hajar dan Sobat Sehat Jaga Karsa. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini bersama Kak Nuril Farahdia. Semoga para ibu dan Sobat Sehat Jaga Karsa bisa sama-sama mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Oke Sobat Sehat Jaga Karsa, tadi adalah episode Coba Kita Tanya hari ini dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia tahun 2022. Jika Sobat Sehat Jaga Karsa merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke keluarga, teman, tetangga, dan sahabat kalian. Jangan lupa dengerin terus podcast kita dan subscribe akun YouTube kita di Puskesmas Kecamatan Jaga Karsa. Dan untuk tahu lebih banyak informasi kesehatan, follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter kita di @pkm-jagakarsa. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan sebisa mungkin menghindari makan bersama. Saya Hajar Mufidah, sampai jumpa di episode Coba Kita Tanya berikutnya. Asli, bukan hoax. Salam sehat. Bye-bye.